Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Profesor Kamal Yusuf sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan bahasa. Bersama saya Ahmad Faisal Jamani, familiar dipanggil Faisal. Kali ini saya akan membahas tentang isu kebahasaan dalam pembelajaran bahasa Arab, tepatnya yaitu pendidikan abad 21, studi optimalisasi pembelajaran bahasa Arab melalui keterampilan 6C. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hari ini semakin berkembang pesat, apalagi sekarang sudah masuk di revolusi industri 5.0. Jadi semuanya serba kecepatan, semuanya harus menggunakan teknologi. Maka oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus mengambil langkah strategis untuk bisa menjadikan generasi milenial itu lebih bisa berpikir aktif, kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif. Itu sangat penting sekali. Sesuai dengan webinar Kemdikbud pada tahun 2022, yaitu dalam webinarnya itu mengajak para guru dan tenaga pendidik di Asia Tenggara untuk memahami dan mengetahui tantangan di abad 21 itu yang mencakup keterampilan 6C. Salah satu dari narasumber di webinar internasional tersebut menjelaskan bahwasanya siswa itu tidak cukup hanya 4C saja. Dulu kan masih 4C, sekarang sudah 6C. Itu apa yang dikatakan narasumber tersebut, yaitu siswa harus memiliki dua tambahan yaitu karakter dan citizenship atau kewarganegaraan. Ini sangat penting sekali ditumbuhkan pada diri siswa, karena di pendidikan sekarang itu ada namanya pendidikan karakter. Itu tadi untuk menjadikan siswa itu berkarakter, punya sopan santun, akhlakul karimah. Karena sekarang itu siswa itu percuma kalau hanya pinter akalnya, tapi dia tidak punya sopan santun. Hanya ada pembulian di sekolah, penindasan dan sebagainya, kekerasan di sekolah. Oleh karena itu harus ada namanya karakter tadi. Kedua, tambahan lagi itu kewarganegaraan. Sangat penting sekali untuk siswa itu cinta tanah air. Jangan sampai lulus dari sekolahan siswa itu akan merusak tanah lahirnya sendiri. Makanya dua itu harus ditambahkan dalam keterampilan di abad 21 ini. Dalam pembelajaran bahasa Arab juga diterapkan implementasinya di keterampilan 6C. Selaras dengan pendapat Miller dan Fulan itu menyatakan bahwasanya soft skill pada abad 21 ini mencakup 6C tadi, yaitu yang pertama critical thinking, communication, collaboration, creativity, culture, and connectivity atau citizenship tadi, kewarganegaraan. Adapun implementasi dalam pembelajaran bahasa Arab itu yang pertama pada poin critical thinking. Kompetensi critical thinking ini yaitu mengajak siswa untuk berpikir aktif, kritis dalam menganalisis, mengevaluasi fakta dan bentuk penilaian dan pemecahan permasalahan, dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam contoh di pembelajaran bahasa Arab bisa kita contohkan dalam pembelajaran active learning, itu lebih berpusat kepada siswa, bukan pada guru. Kalau guru kan itu metode ceramah, sekarang harus siswa yang lebih aktif. Itu contohnya yaitu seperti membaca teks qiraah. Jadi siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan lagi teks qiraah tersebut atau mencari tema-tema yang berkaitan teks qiraah, sehingga nanti siswa mencari
tema yang berkaitan dengan teks tersebut terus diterjemahkan dan juga didiskusikan di kelas. Nah, itu akan menjadi siswa lebih aktif. Nah, yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi, communication. Itu pada keterampilan komunikasi ini siswa lebih komunikatif, lebih dasarnya mungkin siswa diajak bicara oleh guru atau siswa berdialog dengan siswa lainnya yang dinamakan dalam bahasa Arab itu yaitu hiwar. Nah, itu melatih komunikasi siswa. Kalau dalam tingkatan yang lebih tinggi yaitu diadakannya bi'ah-lughawiyah atau lingkungan bahasa Arab. Ini tuh pendidikan bahasa Arab atau magister pendidikan bahasa Arab diadakan bi'ah-lughawiyah. Jadi nanti akan terbentuk jiwa-jiwa kebangsaan pada mahasiswa tersebut. Atau lingkungan-lingkungan yang benar-benar di situ menerapkan bilingual, makanya diterapkan untuk bicara bahasa Arab, ya seperti contohnya di Gontor, seperti itu kan. Itu lingkungannya juga harus berbicara bahasa Arab. Nah, yang ketiga yaitu collaboration. Collaboration ini yaitu kerjasama antar siswa. Dibentuk suatu kelompok, guru memberikan permasalahan sehingga selanjutnya dipecahkan oleh siswa, didiskusikan. Dalam penelitian saya itu dulu di skripsi itu dari kasus di Mandua Banyuwangi itu siswa ditugaskan guru untuk berkelompok untuk menganalisis teks Torah dan guru itu mengeksplor berpikir komputasi itu di pembelajaran bahasa Arab. Hanya ada indikator-indikator dari komputasi yang dieksplor di pembelajaran bahasa Arab. Seperti contoh menerjemahkan berkalimat, terus menyusun jadi kalimat yang utuh. Setelah itu dilihat dari segi nahwu dan sorofnya, bentuk susunan jumlahnya. Nah, setelah dikelompokkan, siswa disuruh diskusi di dalam kelas. Lihat, bertukar pendapat. Oke. Yang keempat yaitu siswa disuruh kreatif dan inovatif. Di sini menciptakan hal yang baru. Contohnya siswa atau mahasiswa itu diberi satu tema untuk al-lugha, anmat, al-lugha, tarkib. Ini yang saya dapatkan di kelasnya Prof. Nasaruddin. Jadi mahasiswa itu disuruh kreatif menemukan pemikiran baru tentang bahasa tersebut. Nah, itu. Terus yang kelima yaitu kultur atau budaya. Nah, di sini budaya atau kewarganegaraan di sini bisa diambil contoh siswa itu menjelaskan tentang kewarganegaraan. Nah, ini bisa dikatakan dengan bidang interdisipliner. Siswa mungkin mencari tentang tema-tema tanah air, kebangsaan, setelah itu diterjemahkan dalam bahasa Arab atau dibuat hiwar. Hanya tumbuh rasa kewarganegaraan. Yang keenam yaitu connectivity atau konektivitas atau pendidikan karakter. Nah, ini harus ditekankan kepada siswa biar tidak ada yang namanya pembulian, penindakan kekerasan dan sebagainya. Lebih menghargai antar siswa. Yang mungkin ini bisa diadakan dalam diskusi bahasa Arab ya. Seperti contoh siswa bertanya, terus siswa lain menyinggung. Nah, namanya itu harus didiskusikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari implementasi dalam bahasa Arab ini, yaitu ada 6 tadi: critical thinking, collaboration, communication, konektivitas, kultur. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin kita bertemu di lain hari. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.